Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat. Baik, hari ini apakah sudah bergabung dengan kelas ibu semua? Ibu absen dulu? Gak bisa absen ya. Tapi jangan lupa video ini harus kalian lihat. Ini merupakan pembelajaran. Jadi ketika kamu bisa melihat video ini, insya Allah kamu bisa mengerjakan di rumah. Tapi kalau kamu tidak membuka, berarti kamu akan merasa kesulitan. Baik, karena saat ini kita masih dalam pandemi, ibu ingatkan sekali lagi, tidak bosan-bosannya ibu ingatkan, selalu menjaga kesehatan, selalu menjaga kebersihan, rajin-rajin mencuci tangan, jangan keluar rumah jika tidak terlalu penting, dan jika terpaksa harus keluar rumah, gunakan masker dan sarung tangan. Selain itu, jangan lupa selalu perhatikan untuk social distancing dan physical distancing. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari yaitu KD 3.19, menentukan variabel X dari persamaan dan fungsi kuadrat. Untuk KD keterampilannya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat. Ya baik, tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik melalui pengamatan yang ditayangkan melalui video dan diskusi melalui grup kelas maya, peserta didik dapat menentukan variabel X dari persamaan dan fungsi kuadrat, serta peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat dengan cermat, teliti, dan bertanggung jawab. Baik, kita mulai. Apa itu persamaan kuadrat? Ayo, ada yang tahu? Persamaan kuadrat merupakan persamaan matematika dengan pangkat tertingginya adalah 2. Contohnya, X pangkat 2, Y pangkat 2, Z pangkat 2. Jadi semuanya pangkat tertingginya yaitu pangkat 2. Baik, seperti yang tadi ibu bilang, bentuk umum dari persamaan kuadrat yaitu AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0, di mana X-nya merupakan variabel, A dan B-nya merupakan koefisien, dan C-nya merupakan konstanta. Contohnya, 2X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 4 sama dengan 0. Sehingga A-nya yaitu 2, B-nya yaitu 3, C-nya yaitu 4. Baiklah, kali ini kita sesuai dengan tujuan pembelajaran yaitu menentukan variabel X dari persamaan kuadrat. Untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat itu yaitu ada 3 cara. Yang pertama melalui faktorisasi, yang kedua melalui rumus kuadrat sempurna, dan yang ketiga melalui rumus kuadrat ABC. Baik, yang pertama yaitu rumus faktorisasi. Hapus dulu. Faktorisasi, contoh soalnya yaitu X pangkat 2 ditambah 8X ditambah 15 sama dengan 0. Caranya, yang belakang merupakan faktor dari 15. Kalau faktor dari 15 berarti berapa kali berapa yang hasilnya 15. Tapi kalau ditambah menjadi 8. Faktor dari 15 yaitu 3 kali 5 menjadi 15, betul? Sekarang kalau kalinya kita ganti menjadi tambah, 3 tambah 5 menjadi 8, betul kan? Hasil 15 ini adalah hasil kali, yang tengah ini merupakan hasil tambah. Sehingga kalau sudah seperti ini, berarti faktornya yaitu 3 sama 5, kita tulis begini, X plus 3 atau X ditambah 5 sama dengan 0. Selanjutnya kita keluarkan X yang pertama 3. Kalau kita pindah luas menjadi negatif 3. Sekarang yang kedua 5. Kalau kita pindah luas menjadi min 5. Atau ini juga dapat ditulis menjadi X-nya min 3 sama min 5. Bisa? Contoh yang lainnya, contohnya lagi ya, X pangkat 2 ditambah berapa ya? Ditambah 8X ditambah 12 sama dengan 0.
Yang 8 hasil kali, yang tengah hasil tambah. Faktor dari 12 ada 3 kali 4, ada 2 kali 6. Yang menghasilkan dua-duanya kan menghasilkan 12 ya. Tapi ketika dirubah ke tambah, mana yang menghasilkan 8? Yang atas atau yang bawah? Yang bawah kan? 3 tambah 4 menjadi 7. Sedangkan 2 tambah 6 menjadi 8. Artinya kita pakai yang ini. Faktornya 2 sama 6. Kita hapus dulu. Lagi X plus 2. Satu lagi X2 plus 6 sama dengan 0. Sehingga X1 nya min 2 atau X2 nya sama dengan min 6. Baik, masih faktorisasi. Contoh soal berikutnya, tadi kan tandanya plus semua. Sekarang gimana kalau misalkan ada salah satu yang negatif? Contohnya ya, X pangkat 2 ditambah X min 20 sama dengan 0. Di sini positif, di sini negatif. Kalau di depan variabel X tidak ada angka, artinya berarti X-nya itu 1, bukan 0 ya. Kalau tidak ada angka di depannya, artinya dia 1. Perkalian dari 20 ada 2. Yang pertama 2 kali 10, yang kedua 4 kali 5. Ya kan? Nah sekarang kalau ditambah harus menjadi positif 1. Berarti kita tulis dulu di sini 2 ditambah 10 sama dengan 4 ditambah 5 sama dengan. Yang mana yang menghasilkan menjadi positif 1? Artinya dari sini harus ada yang negatif. Kalau yang atas sudah nggak mungkin ya. 10 dikurang 2 aja 8. Jadi yang atas tidak mungkin. Kalau yang bawah bisa 4 sama 5. Coba yang menghasilkan 1. Kalau misalkan kita taruh minusnya di sini, 4 ditambah minus 5. Bayarnya 4, hutangnya 5. Berarti hutang kamu 5 dibayar 4. Sisanya masih hutang 1. Tidak menghasilkan positif 1 kan? Berarti ini coret. Kalau begitu kita ganti minus 4 ditambah 5 nya menjadi positif. Hutangnya 4 dibayar 5. Berarti sisanya kembalian kan, bukan hutang. Hasilnya 1. Berarti kita pakai faktor yang bawah. Kita tulis di sini. X1 min 4, satu lagi X2 plus 5 sama dengan 0. Berarti artinya X1-nya di sini sudah negatif 4. Kalau kita pindah luas berarti menjadi positif 4. Dan X2-nya di sini sudah positif 5. Kalau kita pindah luas menjadi negatif 5. Jadi kalau di sini ada salah satu yang negatif, kamu harus teliti di sininya. Masih bingung? Kita coba lagi ya. Contoh soal berikutnya. X pangkat 2 dikurang 4X dikurang 12 sama dengan 0. Faktor dari 12. Faktor dari 12 ada 2 kali 6, ada 3 kali 4. Yang mungkin kan kalau dikurang menjadi, kalau misalkan dikasih ini berarti kan jadi kurang. Yang menjadi 4 itu yang mana? Yang bawah kan nggak mungkin. Misalkan 3 dikurang 4, nggak mungkin jadi 4 juga. Berarti kita pakai yang atas, yang bawah hapus. Kita tulis 2 tambah 6 sama dengan 2 ditambah 6 sama dengan. Kita kasih negatifnya di sini 6. 2 ditambah negatif 6. Hutangnya 6, kamu bayar 2. Berarti sisanya masih hutang, negatif 4. Betul? Kebetulan yang kita betul, berarti kita pakai yang ini. Kita langsung tulis X1 plus 2, satu lagi X2 min 6 sama dengan 0. Kita keluarkan ya. X1 di sini kalau 2 pindah luas menjadi negatif 2. Dan X2 di sini negatif, kalau kita pindah luas menjadi positif 5. Bisa ya? Sudah bisa. Jadi sekarang yang faktorisasi sudah selesai. Yang kedua setelah faktorisasi yaitu menggunakan rumus kuadrat
tergantung soalnya. Kalau misalkan soalnya kamu bisa faktorisasi, gunakan faktorisasi. Tapi kalau misalkan nggak bisa faktorisasi, gunakan rumus ABC. Sekarang contoh berikutnya menggunakan rumus kuadrat ABC. X pangkat 2 ditambah 3x dikurang 4 sama dengan 0. Kita buat dulu A-nya. Di depan x kuadrat ada angka enggak? Kalau nggak ada angka itu arti x-nya 1. A-nya maaf, A-nya 1. B-nya, B itu yang ini kan? B-nya 3. C itu yang 8. Berarti C-nya menjadi min 4. Sekarang kita masukkan ke rumus X 1.2 negatif B, B-nya sama dengan positif 3. Karena di rumusnya harus ada min, berarti menjadi min 3 plus minus B pangkat 2 berarti 3 pangkat 2 dikurangi 4 dikali A-nya 1 dikali C-nya min 4. Tutup kurung 2 dikali 1 minus 3 plus minus 3 pangkat 2 9 4 kali 1 min 4 kali 1 4 4 kali min 4 min 16 dikurang ini hasil perkaliannya min 16. Tutup kurung 2 kali 1 2 di sini min 3 plus minus 9 min kurang ketemu min artinya jadi positif berarti berubah menjadi ditambah 16 dibagi 2 di sininya min 3 plus minus 9 tambah 16 itu 25 dibagi 2 ini bisa ya min 3 plus minus akar dari 25 itu 5 dibagi 2. Nah sekarang kita pecah ya X1. Di sini kan ada plus minus, berarti yang X1-nya kita untuk tambah, yang X2-nya kita untuk min. Yang satu itu min 3 tambah 5 dibagi 2. Min 3 tambah 5, hutangnya 3 dibayar 5, berarti sisa 2 per 2, hasilnya 1. Dan X2-nya tadi yang X1-nya plus, berarti sekarang yang X2-nya min. Min 3 dikurang 5 dibagi 2. Min 3 kurang 5. Utangnya 3, utang lagi 5 menjadi min 8 dibagi 2. Hasilnya minus 4. Jadi X1-nya positif 1, X2-nya negatif 4. Bisa ya? Kamu pahami lagi? Alhamdulillah penjelasan yang Ibu sampaikan cukup sampai ini. Berarti materi hari ini kita sudah memahami apa itu persamaan kuadrat. Kita sudah bisa menentukan akar persamaan kuadrat melalui faktorisasi dan menggunakan rumus kuadrat ABC. Untuk latihannya silakan kamu cek Google Classroom-nya. Silakan kamu dikerjakan dan dikumpulkan kembali ke Classroom pada pukul 4 sore. Jangan telat ya. Kalau misalkan masih kebingungan, kamu silahkan tanya ibu atau diskusi dulu ya. Diskusi sama kelompok kamu, silahkan berdiskusi. Kalau masih mentok juga silahkan tanya ibu. Tapi insya Allah kamu bisa memahami karena ini materinya masih sangat mudah. Baik, Ibu ingatkan sekali lagi karena kita masih menghadapi pandemi, jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan, rajin-rajin cuci tangan, jangan keluar rumah jika tidak terlalu penting, dan kalau keluar rumah terpaksa gunakan masker dan perhatikan untuk social distancing dan physical distancing. Ibu akhiri pembelajaran hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Kita membaca berdoa bersama-sama untuk selesai pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.